adik-adik, bagaimana kabarnya? Saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati. Nah, ketemu lagi dalam ibadah Junior Church. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama berdoa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan-Mu. Jika saat ini Tuhan kami boleh berkumpul di tempat ini untuk kami beribadah secara online, kiranya Tuhan memberkati kami supaya ibadah kami pada pagi hari ini berkenan di hadapan-Mu. Setiap puji-pujian kami biarlah boleh menyenangkan hati Tuhan, dan setiap firman yang boleh kami dengar boleh menolong kami bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan waktu ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semua yang percaya bersama-sama katakan amin. Nah, saat ini kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Judulnya lagunya adalah Sungai Sukacitamu. Yang semangat ya semuanya ya. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes. Yes, 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 anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamaku, bersuka di dalam-Mu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sekali lagi katakan. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Mengalir bersamamu, bersuka di dalam-Mu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan-Mu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Salam adik-adik, bagaimana kabarnya? Saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati. Nah, ketemu lagi dengan Tante Mita. Saat ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih-Mu dan kebaikan-Mu yang selalu melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan jika saat ini kami boleh beribadah bersama-sama dalam ibadah Junior Church. Kami rindu Tuhan,
ketika kami boleh beribadah, setiap ibadah yang kami lakukan ini boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tuhan menolong anak-anak-Mu boleh memahami setiap maksud Tuhan atas kehidupannya. Tuhan memberkati supaya hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan boleh menyampaikan apa yang menjadi maksud Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Nah, firman Tuhan pada pagi hari ini judulnya adalah kelimpahan. Ayatnya diambil dari Pengkhotbah pasal 2 ayat 26. Ya, temanya adalah kelimpahan. Ayatnya diambil dari Pengkhotbah pasal 2 ayat 26. Tante Lita akan bacakan ya. Demikianlah firman Tuhan. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Nah, dari satu ayat ini kita akan belajar 3 hal. Apa saja itu? Nah, yang pertama, dari kalimat yang pertama ini, karena kepada orang yang dikenannya. Apa itu orang yang dikenannya? Nya itu besar, nyanya yang besar, berarti orang yang dikenan Tuhan. Seperti apa orang yang dikenan Tuhan? Nah, kalau dibandingkan dengan Alkitab sehari-hari itu ya, bunyinya seperti ini. Allah memberikan hikmat, pengetahuan, dan kebahagiaan kepada orang yang menyenangkan hatinya. Jadi orang-orang yang dikenan Tuhan itu adalah orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan. Seperti apa orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan? Orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan itu seperti yang terdapat di dalam Mazmur pasal 147 ayat yang ke-11. Seperti ini bunyinya. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Jelas ini di sini dituliskan bahwa orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan itu adalah orang-orang yang takut akan Dia, orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Jadi, kalau kalian mau menyenangkan hati Tuhan, caranya bagaimana? Ya, hiduplah takut akan Tuhan. Gimana caranya supaya bisa hidup takut akan Tuhan? Yang dilakukan adalah melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jangan terbalik loh ya. Yang harus dilakukan supaya kita boleh menyenangkan hati Tuhan adalah kita harus melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Lalu gimana caranya supaya ngerti mana yang dilarang, mana yang diperintahkan? Baca Alkitabmu setiap hari. Bangun keintiman dengan Tuhan. Berdoa, membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, ibadah gitu ya. Ini sudah mulai onset nih. Anak-anak yang sekarang sudah vaksin boleh datang ya ke gereja untuk beribadah bersama papa dan mamanya ya. Jadi seperti itu. Orang-orang yang menyenangkan hati Tuhan itu orang-orang yang takut akan Tuhan dan yang berharap kepada kasih setianya. Maksudnya gimana? Yo, kita ini ya gak bisa kalau hanya mengandalkan kekuatan kita. Kita harus mengharapkan atau mengandalkan kepada Tuhan. Kita mengandalkan kasih Allah. Boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kesetiaannya, pertolongannya, itu yang menjadi andalan kita. Kita gak bisa mengandalkan orang lain. Satu-satunya yang kita andalkan adalah Yesus. Satu-satunya yang ku andalkan. Itu ya, ada lagunya kan kita suka ya. Jadi yang bisa menolong kita itu hanya Tuhan. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Ya, cari tahu apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan larang. Lakukan perintahnya, jauhi larangannya. Intim lebih lagi kepada Tuhan, beribadah, membaca firman, dan berdoa lebih lagi, memuji dan menyembah Dia. Nah, kemudian bagian yang kedua, itu tadi bagian yang pertama, gitu ya. Kita harus membangun keintiman dengan Tuhan,
Kita harus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita supaya setiap apa yang kita lakukan itu Tuhan berkati, gitu ya. Kemudian yang kedua, Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Jadi di sini ada janji Tuhan bahwa ketika kita hidup menyenangkan hati Tuhan, maka kita akan menerima kelimpahan rohani. Ada hikmat, ada pengetahuan, kemudian ada juga kesukaan. Apa beda hikmat dan pengetahuan? Kalau hikmat itu berasal dari Tuhan. Roh Allah yang ada dalam hati kita itu yang akan menolong kita menjadikan orang-orang yang berhikmat. Maksudnya apa? Orang yang berhikmat itu orang yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, yang boleh dilakukan, yang tidak boleh dilakukan, yang benar, yang salah. Itu karena hikmat. Roh Allah yang membuat kita memahami hikmat Tuhan. Misalnya waktu ulangan, nggak bisa ya aku ya, wah nyontek aja, ngelirik kanan, ngelirik kiri. Tapi kemudian seperti ada yang berkata dalam hati kita, jangan mencontek, nggak boleh, karena nyontek itu termasuk mencuri jawaban dari teman, nggak boleh, gitu ya. Itu pekerjaan Roh Kudus di dalam kehidupan kita yang akan menjadikan kita anak-anak yang berhikmat. Lalu kalau pengetahuan apa? Pengetahuan itu ya tentang ilmu pengetahuan, tentang segala sesuatu yang bisa dipelajari lah. Dari sekolah kita bisa dapat ilmu, bu guru ya, dari papa mama mungkin karena online yang ngajarin papa mama gitu ya, kita bisa mendapatkan ilmu. Jadi kalau hikmat itu karena pemberian Tuhan, dan kalau pengetahuan itu ya karena kita bisa mempelajarinya. Tetapi biasanya permulaan hikmat itu apa? Takut akan Tuhan, balik lagi gitu kan. Jadi kalau kita mau berhikmat ya kita harus takut akan Tuhan. Nah, ketika kita berhikmat, maka otomatis kita tahu, oh belajar itu perbuatan yang baik, yang menyenangkan hati Tuhan. Maka kita akan belajar sungguh-sungguh, maka kita akan memperoleh pengetahuan, gitu ya. Jadi kalau pas guru menerangkan, kita mendengarkan, kita ngerti, jadi kita memperoleh pengetahuan. Nah, setiap pengetahuan itu akan membuat kita bersuka cita. Kita akan mengalami kesukaan, gitu ya. Pernah nggak mengalami seperti ini? Tadinya nggak ngerti nih, sama sekali nggak ngerti. Tetapi kemudian ketika belajar, kita paham, kita mendapatkan pertolongan Tuhan saat belajar, kita ngerti. Kita akhirnya bilang, oh ampun dah ternyata seperti itu toh. Nah, ada rasa senang, ada rasa sukacita. Dan setiap ilmu yang kita gunakan, yang kita peroleh, bisa kita gunakan untuk meraih masa depan kita. Masa depan apa? Masa depan yang terbaik, masa depan yang sudah Tuhan janjikan kepada kita. Nah, bagian yang ketiga, ya. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Tetapi orang berdosa itu orang yang tidak mengenal Allah, belum diselamatkan kehidupannya. Sering ya kita melihat tuh orang-orang yang belum percaya Kristus, yang belum Kristen itu kok sepertinya hidupnya berhasil. Apapun yang dilakukan dan dikerjakan kok berhasil. Padahal aku sudah Kristen nih, sudah percaya Kristus, tapi kok aku belum berhasil gitu ya. Nah, jangan iri gitu ya. Jangan iri kepada orang-orang yang sudah berhasil. Gitu ya. Ada maksud Tuhan di situ. Tuhan izinkan semua itu terjadi supaya apa? Supaya orang-orang yang berhasil itu boleh menjadi berkat untuk kita. Seringkali kita harus belajar dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Seringkali kita mendapat berkat dari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Seringkali Tante Lita mendapat berkat dari tetangga, kanan kiri Tante Lita. Padahal mereka belum mengenal Kristus gitu ya. Tapi melalui keberhasilan mereka, melalui berkat yang mereka terima, kita boleh mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Jadi ingat, yang pertama tadi apa? Kita harus selalu menyenangkan hati Tuhan. Caranya apa? Bangun keintimanmu dengan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam setiap kehidupanmu. Kemudian yang kedua tadi apa? Ketika kita boleh mengandalkan Tuhan, kita membangun keintiman dengan Tuhan, maka kita akan mendapatkan berkat-berkat kelimpahan rohani. Dan ketika kelimpahan rohani itu terjadi dalam kehidupan kita, maka kelimpahan yang jasmani itu pasti akan mengikuti, gitu ya. Dan yang terakhir, jangan iri atas keberhasilan orang lain, bahwa setiap keberhasilan yang mereka alami akan Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi kehidupan kita.
Itu saja pelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami sudah belajar firman-Mu yang boleh terus menolong kami, mengingatkan kami untuk kami boleh selalu membangun keintiman dengan Tuhan. Kami boleh selalu mengandalkan Tuhan supaya kami boleh terus melakukan yang terbaik Tuhan, karena kami tahu bahwa setiap perjuangan kami bersama Engkau Tuhan yang akan memberkati dan tidak ada sesuatu pun yang sia-sia. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan anak-anak-Mu yang terus setia dengan mendengarkan firman Tuhan melalui ibadah JC. Tuhan memberkati mereka, segala hal yang baik boleh menjadi bagian di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan Yesus, sebab hanya dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, ya kita sudah dengar firman Tuhan dari Kalita. Sebentar kita akan berpisah. Mari adik-adik bangkit berdiri, tangannya diangkat dan terimalah. Tuhan memberkati dan melindungi kau dan menyinari kau dan wajahnya memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya memberi kau damai sejahtera. Diberkatilah adik-adik pada saat ibadah online dan diberkatilah adik-adik pada saat meninggalkan ibadah online. Dan engkau dia akan jadi kepala dan bukan ekor, dan akan dibuatnya naik dan tidak akan pernah turun. Pendidikanmu diberkati Tuhan, kehidupanmu diberkati Tuhan, kesehatanmu diberkati Tuhan, dan apapun yang kau kerjakan pasti Tuhan buat berhasil. Pulanglah, bawalah, dan nikmatilah berkat-berkat yang berasal dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus dan persekutuan yang dalam Roh Kudus menyertai kehidupan adik-adik dari sekarang hingga Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Mari adik-adik sudah terima berkatnya, katakan bersama dengan kakak. Amin. Puji Tuhan.